Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Faidullah mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan beliau selalu Allah berikan siha wal afiyah serta panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Mustafa bin Agil Al-Habashi mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan juga semoga Allah selalu berikan sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga yang sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Salihin Husain, juga ketua DKM Musalla Nurul Yakin Al-Ustaz Asep Ridwan, juga yang saya hormati Al-Ustaz Marta, juga ada Al-Ustaz Acep Bahruddin, Al-Ustaz Saifuddin, juga yang saya hormati pula aparat pemerintah, Bapak Lurah kita Kelurahan Pendurenan Bapak Nasruddin yang saya hormati, juga ada Bapak Babinsah yang saya hormati, serta Bapak RT Alung juga orang tua kita, dan para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, siang hari ini kita berkumpul bersama di aula Musalla Nurul Yakin, yang insyaallah tempat ini akan menjadi masjid, ya insyaallah, amin ya rabbal. Ini kan insyaallah akan menjadi masjid Nurul Yakin. Ya, kita doakan mudah-mudahan pembangunan masjid ini akan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada suatu halangan apapun, amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini memperingati acara santunan anak yatim, ya Ustaz Asep, ya, acara santunan anak yatim yang didukung oleh Karang Taruna, ya, tidak lupa ketua Karang Taruna yang saya hormati, ya, Bapak Partawijaya, ya. Santunan anak yatim ini alhamdulillah rutin setiap tahun diadakan, ya, di RW 04. Ya, alhamdulillah. Ini satu tanda bahwasannya RW 04 ini, ya, mementingkan dalam urusan syiar-syiar Islam atau syariat Islam, karena menyantuni anak yatim ini adalah satu perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya mau kasih masukan sedikit, ya, sedikit masukan ini memudzakarah. Kalau di dalam ta'rif definisi, ya,
Yatim itu man la abalahu walam yablugh sinnuhu 15 yauman 15 sanah, itu yatim. Yatim itu adalah orang yang tidak ada bapa baginya, artinya nggak punya bapak ya. Man mata abuhu, yang bapaknya meninggal dunia. Walam yablugh sinnuhu 15 sanah, dan belum sampai umurnya 15 tahun atau belum sampai baligh. Itu yang dikatakan yatim. Itu anak yatim itu yang tidak punya bapak dan belum baligh atau umurnya belum sampai 15 tahun, itu yatim. Ya. Kalau yang nggak punya ibu apa namanya? Piatu. Kalau nggak punya bapak, nggak punya ibu, yatim piatu. Ya. Itu kalau manusia ya. Kalau di kitab diterangkan kalau manusia yatim itu yang tidak punya bapak. Kalau hewan ya, terutama jenis unggas, ayam, burung, itu yatim itu yang nggak punya ibu. Ya dijelaskan tuh, yatim itu yang nggak punya ibu. Ya. Karena biasanya kalau unggas-unggas itu yang cari nafkah betinanya, emaknya. Ya. Kalau jagonya mah ngayap kemana begitu ya, nggak ketahuan. Biasanya betina. Ya. Biasanya kalau jago habis ngawinin udah pergi, nggak ketahuan. Itu kawin lagi. Tapi kalau manusia yang cari nafkah biasanya seorang bapak. Makanya kalau manusia yang tidak punya bapak itu yang dikatakan ya yatim. Nah kemudian ini bisa dikatakan ya, kebanyakan kalau ada acara santunan yatim itu biasanya tidak hanya yang di bawah umur 15 tahun yang disantuni. Biasanya ada yang lebih, umur 16 masih ada tuh yang disantuni karena mereka masih sekolah, butuh biaya beb. Kadang butuh santunan mereka. Nah, padahal mereka udah tidak dikatakan yatim, udah bukan yatim. Kalau udah baligh, udah kudu cari nafkah sendiri. Mestinya kan begitu kalau dalam syariat. Apalagi yang udah tua bangka masih dibilang yatim, be. Lah gua gini-gini kayak yatim. Lah udah bangkotan masih yatim, baik. Nggak ada dapat santunan. Kan suruh usap kepalanya kalau yatim, kalau yang itu mau kelepak, bukan usap ya. Jadi saya mau kasih masukan supaya kita menjalankan amanat. Ya, kadang kan kita kalau santunan yatim, sama di saya juga ada acara santunan yatim dan minta dana, kita keliling warga, ya ibu-ibu pasti sering datang ya bu ya. Panitia santunan yatim datang ke rumah kita minta sumbangan. Ngebagi gak bu? Ngebagi gak? Bener? Berapa duit? Ya. Ini tahunan bu. Tahunan nih. Kita beli kuota bulanan 100.000. Beli kuota kuat bulanan 100.000. Ini yatim. Resep kita nih yatim resep. Nabi SAW bersabda dalam hadis, kata Nabi begini, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatim wamsah ra'sahu. Apakah kamu senang, kamu pengen, kamu suka hati kamu jadi lembut? Kata Nabi, kamu pengen gak hati kamu jadi lembut? Pengen apa enggak? Hati kita lembut. Kalau hati lembut tuh umum bu sifatnya. Lembut, bersih, otomatis hati kalau lembut hidup tenang. Hati tenang nih, tenang, tentram, enggak sumpek, enggak sedih, enak nih hati legowo terus. Ini kan hidup kan hati yang bikin kadang kita dongkol emosi, adanya di mana?
Di hati. Enak sama orang adanya di mana? Di hati. Pengen nggak hatinya lembut, enak, bersih, nyaman, tentram, legowo, senang terus hatinya? Pengen apa enggak? Wa tudrika hajataka, dan kamu capai segala hajatmu. Pengen gak kamu capai segala hajatmu, segala keperluanmu, segala yang kamu inginkan kamu dapati? Pengen apa enggak? Pengen kan? Kita di dunia kan banyak keinginan, bener gak? Banyak kepengenan, banyak yang kita mau. Nih hidup di dunia banyak hajat, apalagi di akhirat nanti banyak hajat keperluan yang kita pengen. Mau apa enggak kita capai itu? Mau gak? Mau apa enggak? Yang belum dapat kerjaan bakal dapat kerjaan. Yang belum dapat bini bakal dapat bini. Yang udah nikah belum dapat anak, pengen punya anak, dapat nanti anak. Yang bisnisnya kagak hasil-hasil, ngayap mulu, tapi objeknya kagak pernah lolos gitu ya, nggak pernah gol, ya keluar mau keluar terus, ngobjek terus, tapi kagak pernah gol. Insya Allah urusannya gol, insya Allah urusannya hasil. Itu kan kepengenan. Yang nggak punya motor pengen banget punya motor, insya Allah bakal punya tuh motor. Jadi segala hajatnya bakal lulus, bakal didapati sama dia. Apa resepnya? Kata Nabi, irhamil yatim. Ini resepnya kata Nabi, irhamil, sayangi anak yatim. Kalau ente pengen punya hati enak, lembut, tenang, tentram, bersih, segala hajat ente insya Allah terpenuhi. Syaratnya sayangi anak yatim. Irhamil yatim, sayangi anak yatim. Sayang adanya di mana? Sayang ada di mana? Hati, bukan di mulut. Ya, gua sayang sama anak yatim, tapi nggak peduli. Itu bukan sayang. Kalau ibu-ibu nih punya anak, sayang nggak bu sama anaknya? Sayang nggak? Sayang apa nggak? Nih anak butuh duit, kasih nggak? Itu sayang. Apa yang dia butuh dia kasih, apa yang dia kurang ditambahin, dipenuhi. Itu sayang namanya. Ketika nih anak butuh pertolongan kita, tolongin jangan. Itu sayang, betul-betul sayang tuh di hati yang nanti akan anggota badan bergerak. Ini sayang namanya. Ya, keliling nyari duit, ya, minta dana. Panas-panas buat apa? Buat yatim. Itu sayang, itu perlu. Kita dapat rizki, ya, bukan hanya lebaran anak yatim, tiap hari kalau perlu, tiap bulan, tiap minggu, tiap hari kita ada rizki, nggak lupa. Ya Allah anak yatim. Itu sayang namanya. Bukan cuma sayang doang, ngomong doang, sayang ngusap kepalanya doang, diusapin betul sampai botak kepala tanahnya. Tapi bakhil, pelit, itu nggak sayang namanya. Sayang tuh di hati, sayang betul-betul sayang. Apa yang dia perlukan dipenuhi, itu sayang betul. Ya. Nah kalau sayang, menyayangi anak yatim tuh, menyantuni, menjamin, seperti kita jamin kita punya anak. Anak kita mau sekolah kita biayai, karena kita sayang sama tuh anak. Anak kita mau pesantren, kita biayai karena apa? Karena kita sayang sama anak kita. Begitu juga kepada anak yatim. Gitu. Kalau kita sayang, betul-betul sayang sama mereka, apa kebutuhan mereka penuhi? Apa hajat mereka penuhi? Ya. Itu baru namanya sayang. Nah, kalau bisa sayang sama anak yatim, nanti tuh dua apa tuh? Dua keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, kadang orang ada yang begini, dia punya obyegan. Dia bilang begini, kalau obyek gua hasil, gua mau nyantunin anak yatim. Nah itu sebenarnya salah begitu.
Sebenarnya salah. Kan kalau nyantunin anak yatim, menyayangi anak yatim supaya urusan kita hasil, hajat kita dipenuhi, mestinya santunin dulu anak yatim. Ya, nyantunin dulu anak yatim, nanti urusannya, objeknya, keinginannya bakal Allah kabulin. Jadi santuni dulu, nggak banyak beb, kalau sebelum ngobjek mah ini kan belum dapat, seadanya. Ntar abis objek dapat, tambahin, begitu yang benar. Ibaratnya begini bu, Pak, kita berobat ke dokter. Ini kan Nabi lagi ngasih resep sama kita. Kalau kita pengen hati kita lembut, hajat kita terpenuhi, anak yatim sayangin tuh. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Itu resep dari Nabi Muhammad SAW. Resepnya apa? Sayangi anak yatim. Kalau kita berobat ke dokter nih, dokter apa umpama ya, dokter THT atau dokter apalah. Begitu kita berobat ke dokter, ketahuan penyakit kita, dikasih resep sama dokter. Ini resep obatnya ini 2 resepnya obat, beli di apotek. Ya. Kalau kita mau sehat, kita minum gak tuh obat? Minum gak? Kan minum ya kan, suruh minum, suruh ini minum. Berarti yang butuh siapa? Kita sama obat, kita sama resep, apa resep sama kita? Yang butuh siapa? Yang butuh tuh kita. Kita butuh obat. Karena obat itu resep dari dokter. Jadi kita yang butuh. Bukan tuh obat yang butuh sama kita. Begitu juga yatim ini. Jangan kita sangka mereka yang butuh sama kita, enggak. Justru kita yang butuh sama, ini kan resep dari Nabi. Ini Nabi katakan, ini resepnya kalau ente mau hajat ente kabul, hati ente lembut, ini resepnya Nabi katakan, yatim sayangin, usap kepalanya. Berarti yang butuh siapa? Kita dong. Kita yang butuh kepada yatim, bukan yatim yang butuh kepada kita. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, kalau ada tukang minta-minta yang datang ke rumah kita minta, itu jangan sangka mereka butuh sama kita. Itu anggap itu hadiah Allah buat kamu. Allah lagi kirimin hadiah buat kamu tuh, hadiah supaya kita memberikan harta kita kepada mereka. Itu Allah lagi kasih peluang sama kita untuk bersedekah. Allah menjadikan kita wakilnya di dunia. Berarti kita yang butuh sama mereka sebenarnya. Kan kita punya hajat banyak. Kita pengen hajat kita dikabul. Sayangi anak yatim, berarti kita butuh sama anak yatim. Nah kalau pengen hajat kita dikabul terus, tiap hari santunin anak yatim. Jangan cuma setahun. Tiap hari, kalau kita ada rezeki, tetangga kita ada yatim, kasih duit. Kalau setiap orang di sini satu aja jamin anak yatim, kelar udah. Ini setiap orang di sini nih, di kampung nih, di RW berapa? RW 4. Setiap kakak yang mampu menjamin 1 atau 2 anak yatim, rapi, kelar dah. Kebutuhannya terpenuhi pasti. Nah ini para hadirin jamaah sekalian tuh ya. Jadi kita yang butuh sama mereka. Termasuk orang yang mendustakan agama, yang tidak memperdulikan anak yatim. Kata Allah dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kadzalika alladzi yad'ul yatim. Termasuk orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang mendustakan agama ini kan golongan orang-orang munafik. Jadi termasuk orang-orang yang termasuk seumpama orang-orang yang munafik, orang yang tidak memperdulikan anak yatim. Bahkan Allah tegur keras, wa ammal yatima fala taghar. Jangan kamu bentak. Ya. Jangan kamu omelin, jangan kamu hina, jangan kamu caci, bentak aja jangan. Jangan, nggak boleh. Gentak aja nggak boleh itu. Nah ini karena anak yatim ini adalah salah satu titipan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan titel yatim jangan disangka titel yang hina, bukan.
titel yatim ini pernah disandang oleh Rasulullah. Ya. Pernah disandang oleh Rasulullah. Ya. Ketika Rasulullah mau Isra dan Mi'raj, para anbiya pada memberikan sambutannya di Masjidil Aqsa. Kemudian terakhir Rasulullah SAW memberikan, kata Nabi Allah Ibrahim, ana khalilullah. Kata Nabi Musa, ana kalimullah. Kata Nabi Isa, ana ruhullah. Ketika Nabi Muhammad memberikan sambutan, beliau mengatakan, ana yatim. Aku adalah anak ya. Aku adalah yatim, kata Nabi Muhammad. Ya. Gila man yakfulu hadhihi durratal yatimah allati la tujadu laha qimah. Itu Nabi Muhammad ini anak yatim juga, menyandang kalimat yatim. Bukan berarti kalimat yatim itu hina, mulia. Sebuah apa namanya, laqab, sebuah julukan yang disanding oleh Nabi Muhammad, pasti julukan itu mulia, pasti. Nah ini titipan Nabi Muhammad ya, anak yatim, biar pedulikan mereka. Nah, kemudian tadi saya lanjutkan terakhir, bahwasannya kita kadang suka memberikan santunan kepada anak yang di atas 15 tahun. Ya, padahal itu mereka bukan yatim. Nah, jalan keluarnya kalau kita minta santunan anak yatim, tulis ya, panitia santunan anak yatim dan du'afa. Ada dan du'afanya. Jadi kita tidak khianat. Ya, tidak khianat. Kalau kita bilang santunan anak yatim, ternyata ada yang bukan anak yatim yang kita santunin, berarti kita nggak menjalankan amanat kalau begitu. Karena yang udah lebih 15 tahun, kalau dalam syariat itu udah bukan yatim. Ya. Nah, kadang suka ada yang purik. Tahu purik? Ngambek. Emaknya tempo-tempo, lah ini kan anak saya yatim. Iya po, ini anak empo udah umur lebih 15 tahun. Purik dah, marah, diambekin panitia. Ya, diambekin tuh panitia. Nah sekarang supaya tidak timbul masalah seperti itu, ya tulis saja santunan atau sumbangan untuk santunan anak yatim dan du'afa. Jadi ada dan du'afanya. Jadi walaupun kita santuni yang sudah lebih dari 15 tahun, walaupun itu bukan yatim, nggak jadi masalah, bukan khianat namanya, benar kan, du'afa juga. Nah itu para hadirin jamaah sekalian. Jadi kita kalau mau apa namanya, kadang perbuatan baik ya, Imam Haddad bilang perbuatan baik kalau tidak didasari dengan ilmu bukan malah maslahat, malah madarat jadinya nantinya gitu. Bukan malah maslahat, malah madarat. Inilah pentingnya ilmu. Ilmu pentingnya kita mengaji. Kayak contohnya orang mau mewakafkan satu bidang tanah untuk masjid. Ya, satu bidang tanah untuk masjid. Umpama nih tanah, ya, dia punya tanah 200 meter mau diwakafkan untuk masjid. Kemudian dia ngomong begini, saya wakafkan ini tanah jadi masjid. Tanpa dia fikiri nanti buat kamar mandinya mana, buat parkirnya mana, buat fasilitasnya mana. Dia bilang ini saya wakafkan untuk jadi masjid umpama. Nah itu tanah yang dia katakan itu udah jadi masjid tuh. Itu tanah yang dia katakan begitu, yang dia wakafin udah jadi masjid. Jadi nggak boleh dibangun kamar mandi lagi udah. Karena kalau dibangun kamar mandi orang kencing situ. Sedangkan tuh tanah udah jadi masjid. Nah itu yang dikatakan madorotnya lebih banyak daripada maslahat. Orang kalau beribadah nggak pakai ilmu, berbuat baik, amal baik tidak pakai ilmu. Nah ini contohnya seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini sedikit masukan dari saya, saran, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.